Apakah kita generasi sandwich yang khawatir terhadap masa depannya sehingga terus bekerja keras dan mencari atribut sukses? Kita bergerak dari satu ruang ke satu ruang dalam proses waktu yang terus bergulir tanpa kompromi. Coba kita lihat tabel ini sedulur, kita berada di generasi mana menurut BPS maupun internasional. Setelah Gen Z ada post Gen Z generasi, yaitu Gen Alpha yang saat ini anak-anak dan remaja. Dari klasifikasi itu kadang ada kita dengar yang namanya sandwich generasi. Jadi generasi sandwich. Siapa dan apa karakteristik dari generasi ini? Mari kita simak. Kalau para sedulur berusia di kisaran 30 hingga 50 tahun atau paruh baya berarti masuk kategori generasi sandwich. Survei data Indonesia.id pada tahun 2023 bahwa 46,3% generasi Gen Z di Indonesia itu menjadi generasi sandwich, di mana mereka ini bertanggung jawab atau menghidupi diri sendiri, orang tua, dan anak-anak pada waktu yang bersamaan. Akibat beban finansial dan emosional ini, sekitar 73,38% Gen Z ini merasa bersalah jika tidak memenuhi kebutuhan keluarga, dan sekitar 66,19% merasa khawatir terhadap masa depannya sendiri. Istilah generasi sandwich ini pertama kali digaungkan oleh seorang profesor dari Universitas Kentucky di Amerika, yakni Dorothy A. Miller, melalui bukunya Social Work yang diterbitkan tahun 1981, menegaskan bahwa generasi di kisaran usia 30-50 ini terhimpit tanggung jawab finansial dan emosional, karena harus menanggung biaya hidup 3 generasi sekaligus. Orang tua sebagai generasi atas, diri sendiri, dan anak sebagai generasi lanjutan. Kalau kita lihat gambar sandwich di depan atau kita pernah memakan roti ini, ibaratnya isi sandwich itu diapit oleh roti bagian atas dan roti bawah yang menggambarkan orang tua dan anak, sehingga generasi ini bagian tengah sebagai generasi sandwich menanggung beban ekonomi dari kedua sisi, sehingga efeknya adalah potensi stres tinggi, kelelahan mental, dan khawatir akan masa depan hidupnya sendiri maupun anaknya. Kerja keras, kerja cerdas dilakukan pada waktu-waktu produktif dan mungkin juga waktu lembur hanya untuk bisa mendapatkan nilai ekonomi. Gambar ini memberi makna dan ciri bahwa ada beban ganda ekonomi untuk membiayai kebutuhan orang tua dan anak secara bersamaan. Kedua, rentang usia produktif yang seperti digambarkan tadi, Gen sandwich berada di tengah-tengah generasi lansia dan anak-anak. Sehingga ketiga, ada tekanan finansial, kesulitan mengalokasikan dana dari penghasilan dan kerja aktif produktif yang dilakukan untuk diri sendiri, karena sebagian besar penghasilan itu tersedot untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan primer lain, baik untuk orang tua maupun anak. Mengapa ini bisa terjadi, sedulur? Jadi kalau dianalisa, memang ketergantungan finansial itu karena orang tua tidak menyiapkan dana pensiun atau dana darurat sewaktu mereka masih produktif, sehingga pada akhirnya menjadi beban anak.
Poin lain adalah gaya hidup konsumtif pada saat orang tua itu masih produktif, pengeluaran tidak terkontrol, dan kurangnya perencanaan keuangan di masa lalu, sehingga poin lanjutannya adalah rasio ketergantungan, sehingga jumlah lansia sangat tergantung pada usia produktif anaknya sendiri. Gaya hidup konsumtif di usia produktif orang tua tersebut menyebabkan pada akhirnya tidak ada jumlah dana darurat atau simpanan yang bisa mengantisipasi potensi-potensi kebutuhan lanjutan, sehingga akhirnya menjadi beban anak dan menantu. Data survei Indonesia.id tersebutlah yang memperlihatkan angka persentase anak merasa bersalah dan juga merasa khawatir terhadap masa depannya. Perasaan bersalah karena merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, apalagi dalam situasi ekonomi saat ini yang relatif semua harga kebutuhan selalu naik. Ada kelelahan fisik dan mental, rasa cemas yang tinggi, serta potensi stres, meskipun sepertinya pola kehidupan itu dalam kamuflase dan juga disetting supaya sepertinya tampak semua aman dan nyaman. Generasi sandwich, sebagian adalah generasi milenial atau Gen Y, serta sebagian Gen X bertransformasi dalam arus dinamika platform digital dan juga e-commerce serta digitalisasi yang telah merambah ke seluruh aspek kehidupan kita. Lalu bagaimana mengatasinya agar generasi berikutnya tidak mengalami pola yang sama demikian ini? Beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam cara mengatasi adalah satu, manajemen keuangan. Berarti generasi muda buat anggaran, alokasi dana darurat, dan kelola utang dengan bijak. Yang kedua, bisa sejak dini dari hasil atau perolehan tabungan melakukan investasi supaya ada passive income dari aktiva produktif dan strategi investasi yang memang positif. Ada persiapan untuk masa tua sehingga tidak menjadi beban generasi berikutnya. Langkah lanjutan melakukan komunikasi antar anggota keluarga sehingga bisa membahas masalah keuangan dan tanggung jawab bersama ketika merawat orang tua. Dan terakhir tentu adalah melakukan edukasi finansial, mengajarkan anak-anak untuk mandiri secara finansial sejak dini dan meningkatkan perilaku kewirausahaan. Info edukasi tentang stratifikasi generasi ini berlaku juga buat para generasi yang masih single atau sudah menikah tapi belum punya anak, sehingga ke depan tidak akan mengalami persoalan pelik yang sama ke depan, karena kita tahu saat ini secara alamiah seleksi terjadi dan pertarungan itu terjadi karena memang era globalisasi menuntut tidak hanya kemampuan finansial tetapi juga keterampilan non finansial untuk bisa survive dalam semua tantangan dan tuntutan kehidupan yang semakin modern di era digitalisasi. Salam sehat.